Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ratna, hari ini saya akan melakukan praobservasi ya Bu ya, praobservasi kelas sebelum nanti kita masuk ke kelas untuk mengobservasi Ibu. Oke, baik, sebelumnya kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu? Tujuannya saya kan materi saya teks eksplorasi. Tujuannya itu agar siswa dapat menguasai teks dan dapat menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Oke, berarti itu tujuannya ya. Masuklah di situ nanti dia tentang sikap ya, sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai apa Bu? Menambahkan keluasan serta kedalaman sampai kepada pengelolaan informasi yang bersifat mencari solusi dan dari beberapa sumber gitu. Iya, mencari solusi ya, Iya. bagus sekali ini. Berarti nanti pada akhirnya siswa menemukan solusi bagaimana pengolahan informasi yang dapat diperoleh ya. Oke, baik sekali. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan ketika Saya menggunakan metode pembelajaran PBL ya, problem based learning. Di situ kita akan mencari problem masalah dan memecahkannya bersama-sama. Kemudian setelah itu kami menyiapkan proyek berupa mind map ya? dan melakukan presentasi. Berarti anak-anak melakukan presentasi ya. Kemudian ada hasil berupa mind map yang akan dilakukan ya sama anak-anak. Oke Bu Ratna, mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan seputar praobservasi ini. Nanti akan kita lanjutkan ketika observasi di kelas ya Bu Ratna ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Bagaimana hari ini semangat? Semangat. Harus semangat karena kita baru merayakan 17 Agustus. Ibu ingin semangat anak-anak ibu semua makin meningkat setelah acara lomba tadi, ya kan? Iya Bu. Oke. Baik, kita hari ini akan masuk materi baru yaitu tentang teks eksplanasi. Pernah dengar nggak? Tidak. Tidak pernah? Pernah? Apa? Waktu jenjang SMP? Ya. Apa itu teks eksplanasi? Siapa tadi yang pernah? Menjawab pernah. Coba angkat tangannya. Lupa apa ini. Apa? Ayo. Teks eksplanasi adalah sesuatu. Ya. Teks yang menceritakan suatu prosedur terjadinya sesuatu. Jadi sebuah teks yang menerangkan tata cara untuk membuat sesuatu. Oke, pernah nggak kalian membuat sesuatu dalam bentuk cerita, dalam bentuk teks? Contohnya teks yang bagaimana? Teks prosedur, ya. Teks prosedur kita kan harus menyusun langkah-langkah pembuatan suatu hal. Misalnya contohnya membuat apa? Buat kue. Yang lain yang laki-laki, jangan cerita di belakang. Buat apa? Makanan ya, makanan sama juga, jadi buat kue juga, ya kan? Apalagi selain buat makanan, kalau kita membuat suatu dengan prosedur selain membuat makanan apa? Hah? Miniatur bisa, kompos ya, jangan bosan
ingin kita buat. Selain tema kedua, apa lagi? Nah, baru kita menyiapkan alat atau bahan. Terus ada lagi? Setelah menentukan tema, menyiapkan alat dan bahan, membuat langkah-langkah. Baik, bagus semuanya ya. Berarti anak-anak ibu semua sudah mengerti tentang prosedur membuat langkah-langkah ya. Oke, lanjut kita ke struktur. Ada 3 struktur katanya untuk membuat teks prosedur atau teks eksplanasi. Pertama, kita harus melakukan identifikasi fenomena. Apa yang perlu kita identifikasi? Latar belakang kejadiannya dulu. Kita coba buat dulu satu tema. Kita susun ya, identifikasi fenomenanya. Coba, siapa yang punya ide satu tema yang kita susun menjadi suatu teks prosedur? Siapa yang bisa mengusulkan satu tema? Tema apa yang cocoknya? Sesuai dengan jurusan kalian aja lah, agribisnis tanaman. Prosedur apa yang sering kalian lakukan? Oke, kita tentukan satu tema pembuatan pupuk ya. Jadi kita akan menyusun teks prosedur membuat pupuk. Oke, coba kita identifikasi dulu latar belakang kejadian atau latar belakang tahapan pembuatannya dulu. Coba, kalian udah pernah buat pupuk? Nah, prosedur yang pertama kali kalian lakukan apa? Membuka lahan. Mencari bahan. Kalau membuat pupuk bahannya apa aja tuh? Air beras, air kelapa, gula merah. Nah, itu kalian sudah menentukan prosedurnya dulu, identifikasi dulu hal-hal yang paling penting. Kemudian cara pembuatannya atau kronologinya. Nah, setelah ada bahan, terus kalian akan melakukan apa lagi? Mencampur. Mencampurnya apa dulu tahapannya? Itulah di kronologi. Nah, tahapannya pertamanya apa? Air kelapa. Kemudian air beras sama gula merah. Jadi kalau kalian melakukan sesuai prosedur, maka pupuk yang kalian hasilkan tidak akan gagal. Tapi kalau kalian tidak sesuai dengan prosedur yang kalian buat, maka akan terjadi apa? Kegagalan. Makanya pentingnya kita belajar tentang teks eksplanasi atau teks prosedur supaya kita melakukan suatu kegiatan secara prosedur, secara sesuai dengan langkah. Oke, setelah kalian sudah buat nih, tadi udah menentukan tema, membuat, menyusun, kemudian apa lagi terakhir? Ya, mengomentari atau kita mencari, merangkai atau menyimpulkan. Atau kalau kalian bisa langsung mempraktekkan atau memasarkan, ya kan? Apakah produk kalian ini layak untuk dijual atau untuk dipergunakan? Harus ada itunya ya, uji kelayakan. Oke, next. Ciri kebahasan teks eksplanasi. Jadi kalau kita mengisi sebuah teks itu kita harus mengatur bahasanya ya nak. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa baku formal yang bisa diterima atau orang lain memahami bahasa kalian. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang dipahami. Misalnya apa? Jangan menggunakan bahasa gaul. Kalau kita lagi menulis sebuah teks yang formal,
Jangan gunakan bahasa gaul. Ejaannya juga harus sesuai, jangan disingkat ataupun dipotong-potong bahasanya. Baik. Di sini nanti kita akan banyak menggunakan kata kerja konjungsi, ada juga kata kerja pasif. Oke? Baik, sampai di sini kalian ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik. Jadi kita mau ambil kesimpulan dulu dengan materi kita hari ini. Ya, coba sebelum ibu yang menyimpulkan, ibu minta kalian dulu. Ya, jadi menurut kalian teks eksplanasi itu teks yang bagaimana? Apa kesimpulan materi kita hari ini? Apa tujuan kita menulis teks eksplanasi ini? Apa manfaatnya untuk kalian? Coba Rojan, menurut kamu apa manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi ini? mengetahui proses atau prosedur cara membuat sesuatu. Ya, untuk mengetahui tata cara atau prosedur membuat sesuatu. Yang lain ada? Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kesimpulan hari ini? Oke, sudah cukup ya. Jadi adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah pentingnya melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur, tata cara atau langkah-langkah agar apa? Agar tidak terjadinya suatu kesalahan dalam pembuatan. Jika kita salah saja langkah-langkah itu, maka apa yang kita harapkan akan gagal. Baik, sekian materi kita hari ini. Adapun proyek kita hari ini, setelah ibu menyampaikan materi ini, ibu ingin kalian membuat suatu prosedur, membuat pupuk tadi. Kita langsung terapkan dengan dari kita masih menerapkan dalam bentuk teks aja ya nak. Ibu mau kalian membuat satu teks pembuatan pupuk organik. Jadi sesuai dengan tadi yang sudah ibu jelaskan, ada struktur-struktur yang harus kalian penuhi dalam membuat teks prosedur. Bisa sesuai dengan struktur ya. Pembukaan, isi dan penutup. Tema, judul di depan harus berdasarkan kaidah kebahasaan yang benar. Ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal saat penulisan teks eksplanasi ini. Baik, bisa semua? Oke. Sekian ya. Kita lanjut tugas. Baik anak-anak, mohon perhatiannya. Bagaimana tugas kalian tadi, proyek kita tadi sudah selesai semua? Ya. Oke, baik. Kalau sudah, ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi proyek kita tadi. Baik, sudah ada ya temannya di depan. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 4, silakan.
kalian. Pembukaan isi pendukung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menunjukkan hasil dari poster kami yang bertema tentang Dirgahayu Indonesia dan Muslimat. Jadi dalam gambar poster kami ada negara Indonesia dan juga Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden. Itu Apa tujuan dari kalian membuat poster ini? Kalian meletakkan foto presiden, ada juga di situ lambang negara. Apa tujuannya di situ? saya menunjukkan perjuangan para pendahulu. Ya, kemudian apa lagi? Untuk memeriahkan HUT RI yang ke-79, terus untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Satu lagi apa tadi tujuannya? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Baik, silakan. Kalian itu presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan membuat poster ini. Tujuan pertama untuk memeriahkan HUT RI, kemudian untuk mengenang jasa para pahlawan, satu lagi untuk memperingati HUT RI. Kan 3 tujuan tadi. Menurut dari 3 tujuan tadi, kalian rasa, kalian lihat, kalian amati, pas nggak gambarnya dengan 3 tujuan tadi? Pas? Apa ada hal yang perlu ditambahkan lagi supaya semakin semangat, semakin terpancar semangat kemerdekaan itu? Ada nggak yang kalian ingin kritik dari poster mereka ini? Ayo, apa sudah cukup memuaskan? Sampai kepada Repan lah dulu. Senjata. Tujuannya di situ apa? Kalau kamu menambahkan senjata di situ agar apa? Untuk mengenang masa perang. Baik, bisa. Ada lagi? Saya ingin menambahkan, memberikan masukan. Coba tidak menusuk lidah. Sakit ya? Iqbal. Coba Iqbal, kamu ingin menambahkan icon apa lagi dari poster ini? Lambang apa lagi? Burung Garuda, Bu. Burung Garuda. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dalam negara ini. Kalau biar ada lambang negara, ya. Baik ya, sudah cukup baik. Kita akan kasih refleksi atau kesimpulan pada hari ini. Ibu cukup puas dengan hasil kerja kalian, hasil presentasi kalian. Cuma sedikit Ibu ingin tambahkan agar lebih pas lagi untuk ditambahkan kata-kata motivasi ya di situ, kata-kata semangat. Jadi orang yang membaca akan ikut gitu, meningkat gitu semangatnya di situ. Kan di situ cuma ada tulisan Indonesia, harusnya ada kata motivasi ya kan. Semangatlah bangsaku, misalnya contohnya semangatlah para pejuang selanjutnya. Kan lebih mantap aja ya kalau ada kata-kata motivasi di situ. Baik, oke, sekian aja materi kita hari ini. Tentu kedepannya bisa kita kembangkan lagi agar lebih baik. Baik ya, sekian hari ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bu Ratna. Assalamualaikum. Salam Ulfa. Iya, tadi kita sudah sama-sama melihat ya proses pembelajaran Ibu, dan saya sudah melakukan observasi ya Bu ya. Untuk yang pertama ini ya, pertama kali ya saya melakukan observasi ya, karena selama ini kan biasa kita ya kan yang diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan, ini pasti ada refleksi ya kan setelah melakukan proses pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan observasi? Terima kasih. Perasaan saya senang, bangga ya karena bisa terlibat dalam kegiatan observasi ini. Jadi saya bisa dapat pengalaman ya dari sini. Iya Ibu ya, merasa happy ya karena saya sudah melakukan dan Ibu juga terlibat dalam proses pendidikan guru penggerak saya khususnya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa juga ikut ya angkatan 12. Mungkin sebentar lagi akan dibuka. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, baik, selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, bisa Ibu ceritakan kembali area apa yang ingin Ibu kembangkan ketika proses pembelajaran tadi kan, kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan pada di kelas tadi? Coba ceritakan. Ada 3 aspek ya yang ingin saya kembangkan dari materi saya tadi. Yang pertama dari aspek sikap dulu ya, kita mau membentuk karakter mereka dulu, tentang kedisiplinan, ketertiban. Kemudian aspek selanjutnya keterampilan. Saya ingin mengembangkan keterampilan mereka melalui teks eksplanasi tadi untuk mengembangkan membuat suatu project ya. Kemudian ada mungkin satu lagi pengetahuan ya Bu ya. Ya, dari segi pengetahuan juga Untuk kita kembangkan ya. Oke, mungkin selain itu apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan? saya ingin mengembangkan lagi ya kreativitas anak-anak ya. Dari teks tadi saya ingin anak-anak tuh bisa membuat suatu karangan, sebuah teks yang bisa bermanfaat dibaca kalau ramai atau bisa dibaca dengan teman-temannya selain di kelas gitu ya. Nanti ke sosial media ya, ini ya. Media atau media diskusi mereka. Iya, karena sekarang juga aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan juga banyak ya Bu Ratna ya, untuk digunakan sama anak-anak. Baik sekali, bagus sekali ya penerapan Ibu sudah termasuk ke pengembangan IT ya bagi anak-anak ya, karena kita kan juga seorang guru harus bisa melihat perkembangan anak-anak kita, nggak hanya kita aja yang mampu menggunakan IT, tapi anak-anak juga harus bisa ya kan Bu, seperti itu. Oke, baik. Kemudian Bu, apa rencana tindak lanjut Ibu setelahnya? Rencana tidak lanjut tadi ya, itu tadi kita buat project ya. Dari project itu yang kita kembangkan tadi 3 aspek tadi kita kembangkan lagi dalam bentuk project. Rencana saya membuat project, mereka nanti akan membuat suatu teks prosedur yang akan kita upload ya ke sosial media dalam bentuk tulisan dan sudah terstruktur ya, sudah baik gitu. Berarti barangkali projectnya itu di tag di Instagram masing-masing mungkin Iya, ya, bisa ditandai nanti sekolahnya gitu ya, biar agar bisa dilihat orang banyak. Oke Bu Ratna, baik sekali, dan rencana juga sudah cukup luar biasa saya rasa. Terima kasih atas waktunya ya Bu Ratna, dan Sama-sama sudah ya, Bu. mau dilakukan observasi di kelasnya. Saya sangat-sangat terima kasih sekali karena sudah Ibu bersedia untuk membantu saya. Terima kasih Bu Ratna. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Ratna sudah menjadi observer dari Bu Ulfa untuk pelaksanaan coaching hari ini. Alhamdulillah, setelah saya melihat, sehingga saya merefleksikan hasil dari coaching Ibu Ulfa,
sudah menerapkan tujuan, menanyakan rencana aksi, serta sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching pada pagi hari ini, dan secara rinci dan arah tujuan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran kita berharap kedepannya lebih baik lagi, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid itu akan bisa tercapai. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hasil bahan refleksi kita pada pagi hari ini. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi